Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Aryansyah dengan NIM 2023 31310. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika kelas F. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana proyek ini bisa terjadi yang dilakukan pada praktikum ketiga yang kita lakukan pada hari Sabtu minggu lalu. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi, pada praktikum kemarin, eh, kita menambahkan beberapa komponen pada proyek yang sudah kita kerjakan di praktikum sebelumnya, yaitu ada 4 komponen. Yang pertama ada deteksi tanah, yang kedua ada kamera follow, yang ketiga ada collider trigger, dan yang terakhir ada UI. Jadi kita akan bahas satu-satu. Oke, pertama yaitu ada deteksi tanah. Pada objek atau main objek kita ini yang dinamakan burung di hierarki, yaitu terdapat script yang sudah ditambahkan atau sudah dibuat sebelumnya di praktikum kedua atau praktikum sebelumnya. Nah, scriptnya itu di sini namanya gerak. Jadi kalau pada praktikum sebelumnya itu dalam script gerak ini hanya terdapat variabel untuk bisa menggerakkan burung ini bisa bergerak ke kanan, ke kiri, dan ke atas. Itu terjadi di sini. Ini ada variabel public integer kecepatan, rigid body 2 di lompat, dan lain-lain. Dan di codingannya itu di sini di void update, jika kita pencet tombol D di keyboard maka dia akan ke kanan, jika kita pencet tombol A maka dia ke kiri, dan kita memencet tombol W maka dia akan lompat atau ke atas. Habis itu juga terdapat kondisi di mana karakter burung ini akan flip face, jadi dia akan balik badan, di mana kalau burung ini ke kanan maka dia akan menghadap ke kanan, dan jika burung ini menghadap ke kiri, bergerak ke kiri maka dia akan menghadap ke kiri. Jadi seperti itu. Nah, di script gerak ini kita menambahkan yang namanya deteksi tanah. Nah, dalam deteksi tanah ini terdapat public transform deteksi tanah, public boolean tanah, public layer marks target layer, dan public flood jangkauan, yang mana ini akan tampil pada bagian inspektor jika kita memencet objek dalam script gerak pada burung ini. Itu ada deteksi tanah, ada tanah, target layer, dan ada jangkauan. Nah, jadi jika sudah menambahkan variabel ini, kita tambahkan juga ini. Ini adalah kondisi untuk deteksi tanahnya, yaitu tanah sama dengan physics 2D, overlap circle, dalam kurung deteksi tanah, position, jangkauan, dan target layer. Nah, jika kita sudah menyelesaikan ini dan menuliskan variabel ini, maka kita kembali tindak sini. Lalu eh, pertama-tama itu kita buat ini layer baru. Jadi kita tambahkan, tadinya kan karakter burung ini layernya itu default nih, seperti uh, objek-objek lainnya, layernya default. Jadi kita membedakan agar karakter main karakter kita ini jadi punya layer sendiri. Caranya gimana? Caranya itu kita ke layer tadi, kita add layer, lalu kita pilih di user layer 6. Ini bebas namanya apa, cuman kemarin namanya karakter. Kalau sudah, enter, lalu nanti dia akan tampil di sini. Dan pindahkan layer dari default, pindahkan ke karakter. Jika sudah, selanjutnya kita ke bagian script gerak ini. Nah, pada bagian script gerak ini sudah muncul variabel yang tadi ditambahkan seperti deteksi tanah, dan target layer, dan jangkauan. Nah, pada bagian deteksi tanah ini seharusnya kan kalau tampilan awalnya itu masih non atau tidak ada ya. Cuman karena ini sudah dibuat jadi dia udah ada. Nah, gimana cara nambahin ini? Nah, cara tambahinnya itu pertama kita klik kanan dulu terlebih dahulu di sini. Klik kanan, kita pilih create empty. Nanti dia akan membuat uh, pada hierarki yang baru seperti ini. Cuman kita namain sendiri. Nah, namanya itu deteksi tanah. Deteksi tanah ini nanti kayak objek kosong gitu yang berada di sini.
kayak gini nih. Cuma dia objek kosong. Nah, itu tuh dia kalau sudah seperti ini, itu tuh diarahin tepat di bawah objek ini. Objek main karakter kita. Agar dia tetap berada di bawah objek atau main karakter ini jika nanti di running, digerakkan, itu kita harus masukkan deteksi tanah ini atau yang baru ini. Tadinya kan dia kita buatnya di luar sini. Kita harus memasukkan deteksi tanah ini ke dalam si burung ini, objek burung ini. Caranya itu tinggal di drag and drop aja di dalam burung ini. Nanti dia bakal berada di dalam objek burung ini. Nah, kalau tampilannya udah kayak gini berarti dia udah di dalam objek burungnya. Jadi dia senantiasa berada di uh, atau mengikuti burungnya gitu. Nah, kalau udah itu kita pada script gerak ini kita tarik deteksi tanah ini, kita tarik, kita drag, terus drop di sini. Jadi nanti deteksi tanahnya itu mengambil deteksi tanah ini yang sudah kita buat di hierarki. Nah, setelah itu pada target layer tadinya itu kan masih nothing. Kalau kayak gitu kita setelah itu stepnya kita pilih everything. Lalu pada bagian karakter kita uncentang supaya karakternya tidak ikut. Jadi semua karakter yang ada di sini itu tuh ikut gitu, kecuali karakter kita sendiri seperti itu. Itu adalah bagian deteksi tanah. Nah, langkah berikutnya, jadi kan pada jadi kalau di scriptnya itu kita menambahkan kondisi. Jadi pada deteksi tanah itu kan nanti fungsinya kalau burungnya ini nyentuh tanah, maka burungnya dalam keadaan atau kondisi animasinya itu diam. Nah, kalau dia misalnya terbang, itu dia baru kondisi si burungnya ini mengeluarkan animasi terbang atau bergerak. Nah, bagaimana caranya? Jadi ada penambahan kondisi dalam script gerak, yaitu jika tanah sama dengan true, maka animasi yang dikeluarkan si parameter terbang yang terdapat di sini nih, di sini parameter terbang ini buat jalanin animasinya dia bakal true. Dan selain itu atau else, maka terbang akan false. Nah, jadi nanti si burung ini jika sudah diberikan script ini, maka si burung ini jika dia nyentuh tanah atau tanah sama dengan true, jadi kalau di sini tanahnya centang, maka dia nanti akan dalam kondisi diam. Jadi dalam kondisi animasi burung diam. Dan jika dia bergerak ke atas tidak menyentuh tanah atau tanah sama dengan false, maka dia akan burung terbang. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk bagian deteksi tanah. Oke, untuk bagian selanjutnya yaitu adalah kamera follow. Nah, jadi kamera follow itu kan penjelasannya seperti kamera follow. Jadi kameranya ini bakal tertuju atau mengikuti objek yang kita tentukan. Nah, eh, objek yang kita mau itu kan biar diikuti kameranya itu objek burung ini. Nah, gimana sih caranya? Jadi, pada praktikum kemarin caranya itu kamera follow punya script sendiri. Nah, di sini scriptnya. Scriptnya itu dinamakan kamera follow. Double klik saja. Nah, ini adalah script yang sudah diberikan kakak abang aslipnya kemarin. Di sana terdapat uh, target, ada offset, smooth speed, dan background. Nah, ini nanti akan muncul pada bagian inspektor pada script kamera follow. Nah, jika sudah, kita mau agar kamera follow-nya itu atau kameranya itu mengikuti objek um, main objek kita atau main karakter kita. Yaitu di sini kan objeknya itu burung. Nah, gimana sih caranya itu? Jadi caranya
Di bagian hierarki ini kan terdapat main kamera atau kamera utama kita, kamera dalam game. Nah, pada bagian main kamera ini kita menambahkan komponen baru atau add komponen, lalu kita masukkan script yang sudah jadi tadi. Nah, jika sudah maka dia akan tampilannya seperti ini. Nah, pada bagian script kamera follow itu terdapat target, offset, smooth speed, background sesuai dengan script yang sudah dibuat tadi. Nah, pada bagian target, ini kan target maksudnya objek yang kita mau, objek yang dituju kameranya. Nah, objek itu apa sih? Objeknya itu kan yang kita mau itu objek burung. Gimana caranya? Ini kan tadinya masih non nih, masih non. Nah, caranya itu kita tarik objek burung ini yang terdapat pada hierarki, kita tarik atau kita drag, lalu kita drop di bagian target ini. Maka dia akan tampilannya berubah seperti ini. Jadi targetnya nanti akan mengikuti si karakter burung ini. Lalu pada bagian background itu maksudnya pada tampilan, kalau kan nanti kita running tampilannya, maka akan si burung ini kan bakal gerak kemana-mana. Nah, tampilan belakangnya itu bakal uh, kanvas yang sudah kita tentukan di dalam ini nih. Jadi nanti tampilannya si burung ini mau gerak kemana, tampilannya bagian belakang atau backgroundnya bakal kayak gini nih, pemandangan ini. Nah, gimana caranya? Caranya sama. Jadi pada bagian ini objek background atau BG yang sudah dinamakan di hierarki, kita tarik atau kita drag, lalu kita drop di bagian background. Maka otomatis dia yang backgroundnya tadi masih non, maka akan berubah menjadi uh, sesuai yang sudah kita tentukan. Selanjutnya ada bagian offset. Sesuai yang sudah diberikan kakak abang Aslab kemarin. Jadi untuk offset ini bagian X-nya yaitu ada min 5, bagian Y-nya ada 0, dan bagian Z-nya ada minus 10. Nah, nanti kalau sudah, ini udah, tampilannya bakal seperti ini. Nah, ya sesuai pada bagian deteksi tanah tadi, saya lupa menjelaskan. Jadi maksudnya deteksi tanah itu ketika objek atau main objek kita ini menyentuh tanah, maka dia akan berhenti bergerak. Jadi logikanya itu kan kalau misalnya burung atau objek lainnya menyentuh, maksudnya main objeknya itu menyentuh tanah, maka dia akan berhenti, diam bergerak. Dan jadi logikanya seperti itu. Jadi deteksi tanah itu gunanya buat seperti itu. Jadi pada saat terbang maka animasinya dia akan berjalan. Tapi pada saat dia menyentuh tanah, maka dia akan diam. Seperti itu. Dan kamera follow ini fungsinya seperti ini. Jadi kemanapun si objeknya, main objek kita ini bergerak, dia akan mengikuti objeknya tampilannya. Seperti itu. Oke, itu adalah bagian kamera follow. Oke, untuk step berikutnya yaitu ada collider trigger. Nah, collider trigger itu uh, jadi pada praktikum kemarin itu kita menambahkan objek baru selain main objek karakter kita ini, karakter utama kita. Yaitu ada dua objek. Yang pertama ada ini. Objek ini dinamakan sebagai objek koin. Dan yang ini adalah objek musuh. Nah, untuk masing-masing objek ini dia memiliki script masing-masing. Jadi pada script itu uh, terdapat beberapa perubahan yang akan terjadi pada objek ini. Nah, jadi pada praktikum kemarin kita buat script baru yaitu yang pertama ada script coin. Nah, kita buat script coin, terus kita double klik. Nah, pada script ini terdapat gerak, komponen gerak. Nah, ini tuh maksudnya kayak kita mau seluruh codingan yang ada di dalam seluruh variabel atau codingan yang ada di script gerak ini dia masuk ke script coin. Sebenarnya bisa kalau kita mau kayak kita copy ini semuanya terus kasih masuk ke dalam ini, ke dalam script coin. Cuman itu kan bakal
ribet, bakal susah soalnya ini kan line-nya udah panjang juga, udah sampai 80-an. Nah, jadi cara simpelnya itu kita kasih gerak, maksudnya kita tarik coding yang ada di gerak ini atau di script gerak ini, lalu kita namain dengan variabel baru yaitu komponen gerak. Lalu pada void start seperti biasa tadi, seperti variabel-variabel sebelumnya, kalau seperti ini bentukannya, maka kita tulis lagi di void start yaitu komponen gerak yang di sini sama dengan game object find. Nah, game object find ini maksudnya kayak menemukan objek dalam game. Nah, objeknya itu apa? Jadi di dalam kurung ini disediakan buat kita masukin objeknya apa. Nah, objeknya itu kan burung, karakter kita gitu. Burung, lalu kita get komponen atau kita tarik lagi komponennya yaitu si gerak. Nah, kalau udah kita di sini buat void baru. Setelah void update, maksudnya kita nggak pakai void update, kita buat void baru yaitu void on trigger enter 2D 2 dimension collider 2D other. Terus kita masukin kondisi yaitu if other transform tag sama dengan player, maka komponen gerak terus uh, kita panggil variabel coin bertambah gitu. Dan kalau bertambah, maksudnya kalau misalnya si objek dengan tag player ini nanti menyentuh koin, itu objek koin tersebut bakal hancur atau destroy game object seperti itu. Nah, jadi ini kan kita manggil nih di sini variable koin. Jadi di script gerak kita tambahin lagi yaitu public integer koin supaya nanti dia bisa nyambung sama ini. Nah, itu buat script si koin. Untuk selanjutnya itu ada script musuh. Kita double klik aja. Nah, di dalam script musuh ini sebenarnya isinya sama koin. Yang membedakannya itu adalah di conditionnya. Nah, pada condition ini eh jadi kayak ini di sini kita membuat variabel baru di dalam script gerak yaitu namanya public integer nyawa. Nah, public integer nyawa ini kita tarik lagi ke sini. Jadi setiap si burung objek kita, maksudnya main karakter kita nanti menyentuh salah satu objek yang nanti kita tentukan lagi, maka nyawa dari si objek akan berkurang atau iya berkurang min di sini. Nah, setelah kita menambahkan public integer nyawa ini, kita buat apa namanya? Kita buat sebuah kondisi di sini. Kita buat tambah. Nah, di sini kita buat sebuah kondisi di mana jika nyawa itu kurang dari sama dengan 0 atau nyawanya itu logikanya nyawa burung kita nih habis, maka objek si burung ini akan destroy. Jadi destroy game object. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk script musuhnya atau iya si script musuhnya. Nah, kita menambahkan dua komponen objek di sini. Yang pertama ada kaktus sebagai musuhnya. Nah, dalam komponen kaktus ini kita menambahkan ini, si script musuh tadi yang sudah kita buat, kita tarik, terus kita masukin aja ke sini, ini bakal muncul. Nah, jadi itu maksudnya kita tarik script musuh tadi ke kaktus ini, jadi kita mau objek kaktus ini menjadi musuh dari si burung, dimana nanti jika objek burung ini menyentuh si kaktus, maka nyawanya dia akan terus berkurang. Nah, terus selanjutnya ada di bagian sini, bagian objek ini. Objek ini kita mau sebagai koin. Nah, objek koin ini kita masukin juga script koin tadi ke dalam objek ini. Maka nanti dia akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, objek koin ini dia nanti akan tampil pada bagian inspektor burung. Jadi setiap kali burung kita mengenai objek koin ini, maka dia akan bertambah. Jadi
parameter pada inspektor di burung itu dia bakal bertambah, dan si koin ini dia bakal hancur, atau logikanya tuh kayak burungnya dapat koin maka koinnya hilang gitu. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah ditambahkan script koin pada objek koin ini dan musuh pada objek kaktus ini sebagai musuhnya, jangan lupa untuk tambahkan eh, polygon collider 2 dimensi. Nah, kenapa kita pilih polygon collider 2 dimensi? Karena kita kan kayak objek kaktus ini kan kayak gimana ya, bukan bentuk yang fuzzy gitu, atau maksudnya tuh dia berbentuk nggak kotak, nggak bulat doang, nggak yang kayak gitu-gitu. Makanya kita pakai polygon collider 2 dimensi yang untuk menyesuaikan bentuk objeknya. Nah, pada bagian polygon collider 2 dimensi ini, eh, untuk kedua objek ini, kita jangan lupa untuk is triggernya kita checklist atau kita centang seperti ini. Nah, ini tuh yang bakal nanti membuat eh, objek ini bereaksi gitu, kayak ada reaksinya ketika main objek kita bertemu dengan objek dua ini. Jadi kayak ada reaksi di burung atau main objek kita dengan objek kaktus dan koin ini. Jadi seperti itu. Kan nanti di dalam, bukan nanti, kan tadi di dalam scriptnya itu kalau kita mau, misal di koin nih, di koin ini kan kita mau kalau nanti main objek kita nih dapat atau menyentuh koin ini, dia kan ada animasi bakal menghilang gitu atau destroy. Nih, destroy game object. Nah, itu tuh bisa ditentuin dari is trigger ini. Jadi kayak collider trigger tuh itu dia eh apa sih, ada reaksinya gitu. Ada reaksi fisikanya. Jadi seperti itu. Nah, jadi hasilnya untuk collider trigger itu kalau di running nanti dia bakal terlihat seperti ini. Nah, pada script tadi, pada script koin dan musuh, dia itu kan kalau misalnya nih kita tampilin aja. Jadi pada bagian koin dan musuh itu kan ada other transform tag sama dengan player, maka kondisinya bakal kayak gini. Nah, ini kan ada penjelasan nih tag player. Jadi objek yang tagnya itu player, dia bakal dapat kondisi kayak gini. Maksudnya kondisi si karakter yang udah kita tentuin. Karakter yang udah kita tentuin itu kan dia burung, ya kan? Dan sebentar. Nah, pada bagian burung itu kita buat lagi tagnya, kita add tag, kita add tag, dan itu kita tadi kan namanya player sesuai dengan script yang udah kita buat ini. Jadi ini harus sama bentuk besar kecil dari teksnya, teks player ini. Terus nanti kita pilih tagnya yang darinya tadi untag menjadi player. Jadi otomatis si karakter burung ini sudah mendapatkan uh, kondisi yang sudah dibuat dalam koin dan musuh. Dengan sama kan player. Jadi dia kalau di running bakal bereaksi seperti ini. Kan dia bergerak, lompat, dan pada nah, kalau dia ngenain objek koin ini yang sudah kita tentukan tadi, sesuai dengan kondisi yang sudah dibuat di script itu kan di koin dia destroy game object. Jadi kayak objek koin tersebut bakal hancur. Dan kalau kita misalnya ngeliat di inspektor bagian burung, di bagian ini ada variabel koin yang sudah kita buat pada script gerak tadi, public integer coin. Nah, dia bertambah satu sesuai dengan script yang sudah ditentukan di coin, yaitu plus plus, jadi sama dengan ditambah satu maksudnya. Jadi dia akan bertambah satu 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 sesuai dengan objek yang sudah diberikan. Misal objek koinnya itu ada tiga, terus objek burung ini mengenai tiga-tiganya, dan tiga-tiga objek tersebut sudah diberikan script koin, maka dia
koin di sini bakal bertambah 1, 2, 3 gitu. Jadi akan bertambah seterusnya sesuai dengan kondisinya. Dan di sini juga ada nyawa. Nyawa ini kita masukin sendiri sesuai yang udah masukin di script. Itu kan ada public integer nyawa. Nah, itu kan udah dikasih kondisi di sini. Jika nyawanya itu kurang dari 0, maka dia akan hancur objek burungnya. Nah, kita kasih nyawa di sini parameternya 3 misal. 3, terus si burung ini lewati si kaktus ini atau musuh. Nah, lewat. Nah, maka nyawanya akan berkurang setiap kali burung ini mengenai objek kaktus yang sebagai musuh ini. 2, 3. Nah, itu kan nyawanya tadi berarti eh, habis gitu kan, karena dia melewati atau mengenai objek kaktus ini yang sebagai musuh itu udah 3 kali, maka kondisinya sama seperti ini, nyawanya kurang dari 0, maka destroy game object atau game object kita hancur, seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari collider trigger. Oke, untuk bagian terakhir yaitu ada UI. Nah, untuk UI itu kan maksudnya tampilan pada game kita, ya gitu. Itu kan UI itu maksudnya. Nah, eh, UI ini kita ada menambahkan beberapa variabel di dalam script gerak yang sudah kita buat, yaitu ada di sini namanya UI nyawa. Kita buat teks info nyawa. Nah, kenapa teks info nyawa? Itu karena kan kita pertama kita buat dulu di bagian hierarki sini, kita klik game object, lalu kita pilih yang paling bawah itu UI, kita pilih legacy, lalu kita pilih teks. Nah, sebenarnya itu kita bisa pilih ada teks, ada button, ada drop down, ada input file, cuman sesuai praktikum kemarin kita tambahin teks karena kita ingin menampilkan teks di bagian uh, tampilan game kita ini, UI maksudnya seperti itu. Kita klik teks, nah, nanti bakal muncul seperti ini, canvas. Lalu di sini ada variabel objek baru. Nah, kita namain sendiri. Di sini kita namainnya itu UI nyawa. Nah, UI nyawa ini nanti bakal dipanggil di bagian sini. Ini kan namanya nama variabelnya itu teks info nyawa. Teks sesuai yang sudah dibuat tadi di UI-nya, terus dipanggil di sini. Info nyawa itu ini terus sama dengan game object find. Sama seperti yang tadi di bagian script koin sama musuh. Jadi game object find di sini kita masukkan UI nyawa sesuai dengan ini. Kita mau kan objeknya UI nyawa. Jadi kita masukin UI nyawa, terus kita get komponen, kita tarik lagi komponennya itu text. Ya sudah, kita masuk ke bagian void update yaitu ada info nyawa dot text sama dengan nyawa to string. Itu maksudnya tuh kayak nilai nyawa itu kan dia bernilai angka, itu tuh diubah ke string. Jadi nanti bakal muncul tampilan kata-kata gitu string di bagian eh, tampilan game kita nanti. Makanya kita pakai ini, kita pakai codingan ini. Nah, oke, selanjutnya maksud dari UI nyawa ini nanti kan dia bakal tampil di bagian, saya mau itu tuh di bagian pojok sini tampilannya. UI-nya itu kan kayak eh, maksudnya itu ini nih. Di sini kan tadi kan kita masukin nyawa kita 3. Kita bisa running ini terus sambil ngeliat inspektor, terus nyawanya ini nanti bakal ngurang setiap kali dia mengenai objek kaktus ini yang sebagai musuh. Nah, tapi kita tarik tampilan 3 yang berkurang ini nantinya ketika mengenai kaktus. Itu tuh ada di bagian sini tampilan game kita. Itu maksud UI-nya. Makanya eh, kita mau si UI nyawa ini kita tempatin di sini. Nah, gimana cara nempatinnya? Nah, kalau kita misalnya double klik di sini, bentar kita pindahin dulu toolsnya yaitu ke move tool, kita klik double klik, itu kan dia besar banget. Nah, itu kalau kita misalnya zoom out
kita zoom out terus, itu tuh ada yang kotak lebar besar ini nih. Nih, yang ini, yang bagian ini. Nah, kita double klik aja yang UI nyawa tadi. Nah, kita pasin UI nyawa ini di bagian yang kotak lebar ini, di bagian sini nih, pojok sini. Kita kan tadi kita mau kan dia tampilan di sini nih. Maunya kan yang 3 3 2 1-nya itu si nyawanya, info nyawanya. Jadi kita tempatin di sini. Jadi ini tuh kayak fungsinya, karena ini lebar banget kan si info nyawanya. Nah, jadi fungsi kotak ini tuh buat nempatin hal seperti itu. Jadi kalau kegedean kita masukinnya di sini. Jadi seperti itu. Nah, otomatis nanti kalau misalnya kita udah geser ke sini di tampilan game dia bakal muncul. Di sini kan new text tulisannya. Karena kita di sini nggak ubah. Tapi nanti ini akan otomatis berubah sesuai dengan scriptnya, karena kita tadi udah narik si nyawanya. Jadi kalau kita klik si burung kan tadi ada ini. Nanti dia bakal berada di sini. Nah, kan kalau misalnya tampilannya cuma 3 2 1 sesuai nyawanya berkurang, itu kan kayak tampilan di gamenya kayak kurang gitu, kayak kurang bagus. Makanya kita tambahin lagi teks di sebelah nyawanya itu, yaitu di sini tulisan nyawa. Jadi kayak kita tahu nih nyawanya itu berkurang gitu. Kayak ini info nyawa nih di sini nih di bagian pojok kiri. Nah, itu tuh gimana caranya? Caranya sama kayak yang tadi, kita pilih game object, kita pilih UI, terus kita pilih yang teks tadi. Terus kita masukin ke sini. Di sini karena namanya nggak diubah jadi namanya text legacy. Nah, pada bagian teks di sini kita ketik ulang, kita namain di sini nyawa spasi titik 2. Nah, itu tuh kayak seperti yang tampilan tadi ini nih. Jadi tampilannya bakal seperti ini buat ngasih info nyawanya. Kayak gitu. Sebenarnya di sini bisa dirubah lagi untuk font stylenya, font size, line spacing, alignment, alignment by geometry, itu banyak sebenarnya di sini. Cuman saya tidak ubah. Jadi nanti dia tampilannya bakal kayak gini. Cara balikinnya dari tampilan kayak gini, kita bisa langsung double klik aja main kamera, kita zoom aja, kita arahin lagi biar enak lihatnya. Nah, kalau udah nanti tampilannya itu bakal seperti ini. Nah, di bagian sini itu kan terdapat kelihatan yang sudah kita buat tadi di hierarki itu nyawa titik 2 itu dari teks legacy, terus teksnya udah kita atur di bagian sini. Dan 3 ini kita narik dari nyawa si burung tadi yang udah kita masukkan. Misal nyawanya 3, dia bakal muncul 3. Kalau masukannya 5, dia bakal muncul 5. Nah, dan jika si main object kita si burung ini bakal ngenain si kaktus sebagai musuh, nah dia otomatis tampilannya akan berubah menjadi 2. Jadi kayak ditarik gitu dari inspektor yang tadinya nggak kelihatan kalau di game, tampilan game UI-nya itu. Nah, dia bakal tampil setelah kita nambahin UI nyawa ini. Dia bakal berkurang jadi 1. Terus kalau misalnya dia nyawanya habis, objek si burungnya atau main karakter yang udah kita tentuin, gamenya objeknya bakal destroy. Ini seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang saya bisa berikan dalam video ini. Mungkin banyak dari salah kata dari video ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.